Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan sesi berikutnya. Sebelumnya kita membahas tentang orang kafir masuk Islam tidak wajib mengqadha sholatnya. Orang murtad kembali masuk Islam, dia wajib mengqadha sholatnya. Bagaimana uraiannya? Lihat pada sesi sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana anak kecil itu sholat hukumnya seperti apa. Maka di sini kita akan membahas orang-orang yang diangkat kewajibannya melakukan kewajiban sholat. Dasar dari apa yang kita bahas kali ini adalah wa amma sabiyyu, adapun anak kecil, fala tajibu alaihi biqauli sallallahu alaihi wasallam, maka tidak wajib sholat bagi anak kecil berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya orang diangkat kewajibannya melaksanakan sholat lima waktu itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an talatin. Pena Allah itu diangkat karena tiga. Anis sabi hatta yaqulu, anak kecil sampai dia dewasa. Wa anin naimi hatta yastayqiza, orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Ada tiga yang diangkat penanya, tidak dicatat. Orang yang seperti ini melakukan kesalahan tidak dianggap salah adalah satu, anak kecil sampai dia dewasa. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Yang ketiga, orang yang gila sampai sembuh dari gilanya. Tiga macam kondisi orang seperti ini maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan yang dilakukannya tidak dicatat, merupakan dosa bagi mereka yang berada pada tiga macam ini. Wala yajibu 'alal qadha, dan orang-orang yang seperti ini tidak wajib qadha, artinya anak kecil tidak wajib melakukan qadha. Ketika anak kecil ini sudah menginjak dewasa, pas pada saat dia dewasa itu sudah lama, umpamanya ada 15 tahun baru dia dewasa, maka tahun-tahun sebelumnya dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Jadi anak kecil itu tidak wajib mengqadha sholatnya idza balagha, apabila dia telah balik. Di anna zamana sugriyatuhu, karena masa anak-anak itu panjang, masa anak-anak itu lama. Kalau masa kanak-kanak itu wajib melakukan sholat, ya tentu saja ketika dia balik wajib juga dia mengqadha. Tapi kan waktu anak-anak tidak wajib melakukan sholat. Karena tidak wajib melakukan sholat, maka tidak juga wajib mengqadhanya. Sementara itu masa kanak-kanak itu lama. Kalau seandainya diwajibkan, tentu akan memberatkan si anak itu. Orang belum ada kewajiban kok tahu-tahu harus mengqadha sholatnya. Oleh karena itu anak kecil ketika dia balik tidak wajib mengqadha sholatnya yang dulu tidak dilakukan pada masa kanak-kanaknya. Karena masa kanak-kanak itu sangat lama. Kalau seandainya wajib, belum dia tidak akan mampu karena lama dia tinggalkan sholat itu, sehingga ia banyak mengqadha sholatnya. Oleh karena itu Imam Siraji menyebutkan falau aja benar qadha ala syaqqa, kalau seandainya diwajibkan untuk mengqadha sholat yang dilakukan oleh anak kecil yang masa kecilnya tadi dia tidak melakukan sholat, la syaqqa, tentu akan memberatkan dia, fa'ufiya anhu. Oleh karena itu dimaafkan, anak kecil dimaafkan tidak melakukan sholat, tidak wajib qadha. Karena pada saat kecil dia belum balik, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya lantaran dia tidak wajib sholat. Wa amma man zala aqluhu,
Adapun orang yang hilang akalnya, kan kadang-kadang ada orang yang hilang akal. Ketika hilang akal itu juga tidak wajib sholat. Wa amma man zala aqluhu bijununin. Adapun orang yang hilang akalnya karena gila, au igma'in atau karena pingsan, au maradin atau karena sakit. Saking hebatnya sakit sampai dia pingsan sehingga dia tidak bisa sholat. Orang yang hilang akal karena gila, orang hilang akal karena pingsan, orang hilang akal karena sakit, fala tajibu alaihi. Orang yang seperti ini juga tidak wajib mengqadha sholatnya. Orang gila tidak wajib mengqadha sholat. Orang sakit tidak wajib mengqadha sholat. Orang yang ketika dia pingsan juga tidak wajib mengqadha sholatnya. Maka ketika ada orang yang tidak bisa melakukan sholat lantaran gila, lantaran sakit, maka orang yang seperti ini ketika hilang akalnya lantaran 3 macam tadi itu, maka orang itu tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin. Pena Allah diangkat karena 3. Di antaranya adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Orang gila maksudnya adalah hilang akalnya. Ketika orang hilang akalnya, maka orang seperti itu tidak wajib mengqadha sholatnya. Fanussa 'alal majnuni, di sini yang dinaskan adalah orang gila. Kenapa ke orang gila? Karena orang gila itu dia kehilangan akalnya itu bukan disengaja. Kehilangan akalnya itu adalah karena memang hilang akal yang dia sendiri tidak menghendakinya. Oleh karena itu di sini para ulama mengatakan hilang akalnya itu karena dia gila, maka ini dinaskan fakisna alaihi kullu ma jala aqluhu bisababin mubahin. Maka hilang akal ini disebabkan karena hilang akal itu tadi itu karena yang mubah. Hilang akal bukan karena barang-barang haram seperti orang pingsan, bukan karena apa-apa maka dia pingsan lalu hilang akal. Ini adalah dari barang-barang yang mubah. Seperti halnya ketika seseorang yang tiba-tiba dia gilanya itu dia hilang akal itu dari barang yang mubah. Karena dari barang yang mubah seperti ini, maka orang yang seperti itu tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Lalu bagaimana kalau hilang akal dengan barang yang tidak mubah? Wa man zala aqluhu bi muharramin. Adapun orang yang hilang akalnya karena barang-barang haram, kaman syaribal khamra, seperti orang yang meminum khamar, atau syaribal muskira, orang yang minum tetapi minumnya itu adalah minum yang memabukkan, au tanawalad dawa'a min ghairi hajatin, atau yang minum obat tapi obat yang diminum itu bukan obat yang diperlukan untuk dia. Artinya dia minum obat itu yang berlebih-lebihan, tidak diperlukan. Fazala aqluhu, lalu ketika dia minum khamr tadi atau minum barang yang memabukkan tadi, atau dia minum obat lalu hilang akalnya, obatnya ini obat yang tidak diperlukan, hilang akalnya, wajib 'alil qadha, orang itu wajib mengqadha. Jadi gini, orang yang hilang akalnya karena sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram, maka orang yang seperti ini hilang akal, tidak wajib mengqadha sholatnya. Tetapi ketika orang yang seperti ini hilang akal karena sesuatu yang haram, hilang akal karena mabuk umpamanya, teler, tidak sadarkan diri, maka dia seperti itu wajib mengqadha sholatnya. Atau dia minum obat di mana obat itu tidak perlukan, seperti umpamanya minum ekstasi, setelah itu dia teler, sudah itu dia pingsan, maka pingsannya itu dia tetap wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Idza afaqa, apabila ia telah sadar. Hilang akalnya lantaran barang haram, begitu sadar wajib mengqadha sholatnya. Hilang akalnya karena dia minum minuman keras, barang haram, maka begitu dia sadar wajib mengqadha sholatnya. Li'annahu
zala akluhu bimuharramin, karena hilang akalnya itu karena barang-barang yang haram. Oleh karena itu falam yaskut anhul fardu, karena barang-barang yang haram ini yang membuat hilang akalnya, maka kewajiban sholat 5 waktunya tidak gugur. Berbeda dengan orang yang gila tadi. Orang gila atau orang yang sakit, saking sakitnya sampai dia pingsan, atau barangkali orang gila ini tiba-tiba dia tidak sadar ya, orang gila tidak sadar ya, maka orang yang seperti itu dia tidak wajib mengqadha sholatnya karena dia hilang akal karena barang yang mubah. Berbeda dengan orang yang minum minuman keras, orang yang mengkonsumsi obat yang tidak diperlukan lalu hilang akalnya, maka orang yang seperti itu wajib mengqadha sholatnya. Wa ammal haidu wan nufasa'u, adapun orang yang haid dan orang yang nifas. Orang haid itu berarti dia adalah perempuan, orang nifas berarti dia adalah perempuan. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Maka orang yang setelah melahirkan keluar darah nifasnya yang seperti itu, fala yajibu alaihima, kedua-duanya tidak wajib mengqadha sholat. Orang haid tidak wajib mengqadha sholat, orang nifas juga tidak wajib mengqadha sholat. Oleh karena itu dua orang ini, orang haid, orang nifas, fala yajibu alaihima fi'las sholati, tidak wajib untuk melakukan sholat. Oleh karena itu dia juga tidak wajib mengqadha sholatnya, karena dia sholat saja tidak wajib bagi dua orang ini. Orang nifas tidak wajib sholat, orang haid tidak wajib sholat, maka sholat saja tidak wajib baginya, maka orang yang seperti itu juga tidak wajib mengqadha sholatnya. Orang sholatnya nggak wajib baginya, orang haid nggak boleh sholat, orang nifas nggak boleh sholat, bagaimana mungkin dia bisa dikatakan harus mengqadha sholatnya? Fa in junna fi halir riddati, kalau dia gila pada saat dia murtad, fafatahu sholawat, lalu dia punya hutang sholat, lazimau qadha'a, kalau dia gila pada saat murtad maka tetap dia wajib mengqadha sholatnya. Ini gila tidak murtad, dia tidak wajib qadha sholat. Tapi gila kemudian murtad, maka dia harus mengqadha sholatnya. Beda nih ya, yang tadi adalah gila tapi tidak murtad, tidak wajib qadha sholat. Gila dalam keadaan murtad, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Wa in hadat al mar'atu fi halir riddati, kalau perempuan ini dalam keadaan haidnya itu adalah saat dia murtad, fafataha sholawat, lalu ia tidak melakukan sholat 5 waktu, lam yalzamha qadha'uha, tidak wajib untuk mengqadha puasanya, mengqadha sholatnya. Orang haid ketika haid dia murtad, maka orang seperti itu tidak wajib mengqadha sholatnya. Li'anna sukuta sholati anil majnuni litahfifi wal murtadi la yastahiqut takhfif wa sukutu sholati anil haidhi. Orang haid dia tidak wajib sholat. Begitu dia majnun, gila dalam keadaan haid, maka orang itu tidak wajib sholat. Kenapa? Karena haid tidak wajib sholat, maka dia pun juga tidak wajib qadha. Berbeda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad dia wajib sholat, hanya tidak bisa sholat karena murtadnya. Begitu dia murtad itu dalam keadaan gila, dia murtad, gilanya itu dalam keadaan murtad, maka selama dia gila dalam keadaan murtad itu, ia pun wajib untuk mengqadha sholatnya, wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Ini lantaran apa? Lantaran orang gila tidak sholat itu adalah keringanan. Orang haid tidak sholat itu adalah keharusan, ketentuan, karena orang haid itu tidak boleh sholat. Oleh karena itu ketika dia haid gila, maka selama gila dia haid itu tidak wajib untuk melakukan qadha sholat. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.